Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa hasbis sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramun para alim, para tokoh, para sepuh, para hujat, bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengatur acara dan pembawa acara Bapak Guru Komar yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Yang saya hormati guru saya Bapak Ustaz Dini Syarifuddin selaku ketua PKR. Yang saya hormati guru saya dan tua saya Bapak Ustaz Amin Nuryamin. Yang saya hormati pula Bapak Ustaz Iswan selaku Dewan Syuro Masjid At-Taqwa. Bapak-bapak dan orang tua saya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas pertolongan Allah, atas hidayah taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibisakan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah bisa melaksanakan yaitu salah satu perintah Allah tadi kita sudah jalankan, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kita niat iktikaf di masjid ini, niat wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, yaitu nasihat di dalam kebenaran melalui wasilah taklim ini. Mudah-mudahan Allah
dikerjakan, disampaikan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkahnya maka Allah akan berikan kemudahan untuk mencapai masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Usul mukadimah bahwasanya hadis yang sudah masyhur yang sudah kita dengar dari guru-guru kita. Malam hari ini saya akan bacakan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW kaitannya dengan kemuliaan ilmu dan kemuliaan orang-orang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man akrama 'aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah fa ma'wahul jannah." Man siapa orangnya? Jadi siapa orangnya? Semua orang, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, besar atau kecil, siapa orang akrama 'aliman, yang memuliakan orang alim, faqad akramani, dan Nabi Muhammad SAW sungguh dia telah memuliakan aku. Jadi orang yang memuliakan orang alim, itu kata Nabi, berarti dia telah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Memuliakan itu apa? Apa hanya sujud dan sultan, apa itu aja? Tidak. Itu salah satu daripada memuliakan. Tapi lebih dari itu kata Nabi, memuliakan orang alim adalah mengamalkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh alim, orang alim. Karena ilmu yang disampaikan oleh orang-orang alim itu hakikatnya yang menyampaikan adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dilanjutkan hadis tadi, faqad akramani, berarti dia sungguh telah memuliakan aku. Jadi artinya ketika kita dulu di majelis ilmu, kita mendapatkan satu bab ilmu, baik ilmu tentang wudu, tentang puasa, tentang sholat, itu kita amalkan dan kita telah memuliakan orang alim. Ketika kita sudah memuliakan orang alim, berarti kita telah memuliakan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dilanjutkan Nabi kita Muhammad SAW, wa man akramani, siapa orang dan siapa orangnya yang memuliakan aku, faqad akrama Allah, sungguh dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW ini adalah utusan Allah, kekasih Allah. Di dalam surat Al-Imran ayat 31 yang saya bacakan di dalam mukadimah, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, suruh menyampaikan kepada umat, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, katakan, ikuti aku katanya. Yuhibbukumullah, ketika kita sudah mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana cara sholat Nabi, bagaimana puasa Nabi, sebentar lagi kita akan melaksanakan. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita di dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana cara puasa? Maka ketika kita sudah dicintai oleh Allah, yuhibbukumullah, ketika kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah memberikan cintanya kepada kita. Apa sih bukti cinta Allah kepada kita?
cuek. Begitu pula kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membiarkan kita, dibiarkan kita dalam terterima dosa, dibiarkan kita dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menyentuh kita, Allah tidak menolak kita dengan mungkin dengan sakit, mungkin dengan sesuatu yang kita bisa mengucap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah teguran-teguran Allah sebagai bukti kecintaan Allah kepada hamba. Jadi ketika seorang sudah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara beribadah yang baik, yang ibadah mahdoh maupun ibadah ghairul mahdoh, muamalah, bagaimana cara bermuamalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menurunkan kasih sayangnya, kecintaannya kepada kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Tidak hanya Allah cinta kepada kita, ketika kita sudah dicintai Allah, wa yaghfir lakum, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itu jamaah hadirin sholat maghrib yang sama-sama harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah memuliakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad akramalla, maka sungguh kita telah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan hadisnya, wa man akramallahu wa ma'wahul jannah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa orangnya yang memuliakan Allah, maka balasannya fa ma'wahul jannah, maka Allah akan tempatkan dia kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah cita-cita bagi orang-orang yang beriman. Cita-cita di alam dunia ini, kita hidup punya cita-cita, punya keinginan. Itu di alam dunia, kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara, kehidupan yang nanti akan ada balasannya. Ketika kita hidup di alam dunia, apa yang kita perbuat di alam dunia ini, maka kelak di alam akhiratlah kita akan menuai, kita akan memanen apa yang kita perbuat di alam dunia ini. Ketika di alam dunia ini kita memperturutkan hawa nafsu kita, memperturutkan keinginan hawa nafsu yang buruk, bukan hawa nafsu yang baik, maka kita akan menuai keburukan kelak di yaumil qiyamah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orangnya yang berbuat, wa may ya'mal mithqala dzarrah, berbuat keburukan sekecil apapun, maka Allah akan berikan balasan. Dan siapa orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun juga akan Allah ampakkan, Allah berikan balasan kelak di yaumil qiyamah. Balasan-balasan itu juga sudah ditampakkan ketika orang dalam sakaratul maut, dalam keadaan nazar. Orang itu ditampakkan ketika seumpama dia bersedekah, pahala sedekah, ditampakkan ketika dalam keadaan sakaratul maut. Seumpama dia mencuri, berjudi, dosa, ditampakkan ketika dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakaratul maut. Makanya terkadang orang dalam keadaan sakaratul maut terkadang senyum, terkadang ketakutan, sedih, karena tadi Allah tampakkan, Allah perlihatkan kepada seorang hamba tadi dalam keadaan sakaratul maut, yaitu balasan dan dosa. Ketika masuk di alam kubur, di alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhirat, itu masanya sangat
barzah. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersenang-senang, dia gembira, dia senang. Terus sampai kelak datangnya hari kiamat, ketika sudah matahari terbit dari arah barat. Pada saat itulah bumi sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang masing-masing. Makanya mumpung kita masih punya kesempatan hidup di alam dunia ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan salah satunya yang disenangkan dengan memuliakan orang-orang alim, dengan wasilah apa? Mengamalkan ilmu-ilmu yang disampaikan orang alim. Karena hakikat memuliakan orang alim yang memuliakan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut di saat selanjutnya masih bersambungan, masih ada kaitannya dengan memuliakan orang alim tadi. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Jadi kaitannya masih dengan tadi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah ulama-ulama. Wa innahum, karena sesungguhnya mereka warasatul anbiya, yaitu penerus para nabi. Penerus apa? Penerus wasilah, penerus ilmu yang menyampaikan dan ilmu-ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW sudah tidak ada. Zaman ini adalah orang-orang alim, para kiai, para hajian yang harus kita ikuti mereka. Kalau kita mengaku cinta pada Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita memuliakan baginda Nabi kita Muhammad SAW, wasilahnya kita memuliakan orang-orang alim dengan apa? Dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh orang-orang alim. Sedangkan tawadu, rendah hati ataupun dengan mencium itu dianjurkan. Dengan apa? Rendah hati, menghormat takdim kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih alim. Lebih dari itu mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh orang-orang alim. Itu adalah bagian dari mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian dari memuliakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memuliakan orang alim adalah memuliakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang alim itu adalah penerus para nabi. Faman akramahum, siapa saja orangnya yang memuliakan mereka, orang-orang alim, faqad akramallah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah wa rasulah, dan rasul-rasul, para rasul-rasul. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali hadis kaitannya dengan talabul ilmi. Man ta'allama baban min al-ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ay yusalliya alfa rak'atin tatabbu'an. Ini fadilah keutamaan
kok sholat sunnah 1000 rakaat kita duduk di majelis ilmu satu bab diamalkan atau tidak diamalkan, keutamaannya itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu bagaimana? Orang yang mengamalkan sholat sunnah tapi dia tidak mengetahui ilmu tentang sholat diawali dengan wudhu, dia tidak tahu bagaimana cara wudhu, tentunya mungkin yang rukun wudhu saja dia tidak tahu. Ketika rukunnya tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Karena sholat sahnya sholat dengan wudhu. Ketika wudhunya tidak sah, maka otomatis tidak sah. Nah ini ketika orang tidak mengetahui ilmu, makanya orang yang mempelajari ilmu diamalkan, apalagi belum diamalkan saja dia mendapatkan fadilah, keutamaan daripada ilmu tadi. Tapi hadirin jemaah sudah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah fadilah keutamaan. Tapi kita jangan terus bergembira, terus senang, menuntut ilmu terus, tapi antar saja namanya. Padahal kita tidak tahu yang namanya maut, yang namanya kematian, kita tidak tahu datangnya. Padahal di sisi lain ada satu hadis yang merupakan suatu cambuk bagi kita, yang menjadi suatu teguran bagi kita, orang-orang yang punya ilmu tapi dia tidak mau mengamalkan ilmu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min 'alimin la ya'malu bi'ilmihi illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahada wa nadahu munadin minas samai ya fajir khasarta dunya wal akhirah." Ini adalah cambuk teguran bagi kita, orang-orang yang sudah mempunyai ilmu, sudah tahu tentang ilmunya, tapi dia tidak mau mengamalkan tentang ilmunya. Ma min 'alimin, tidaklah ada orang yang alim, orang yang berilmu, la ya'malu bi'ilmihi, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah. Illa naza'allah, kecuali ketika nazar ruhahu, ketika nazar, ketika mau dicabut, ketika sakaratul maut dicabut oleh Allah, dia tidak mau mengamalkan ilmunya sepanjang hayatnya, dia tidak mau mengamalkan, dia tuntut ilmu terus, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmu yang dia tuntut, yang dia pelajari. Dia tahu tentang ilmu sholat, tapi dia tidak mau mengerjakan sholat. Tahu tentang ilmu puasa, bahwa puasa itu wajib, tapi dia tidak mau mengamalkan puasa. Dia tahu cara takbir, dia tahu cara berwudu, dia tahu cara membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, dia tahu tentang ilmu tadi, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Maka ketika nazar mau dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhuhu ala ghairi syahadah, maka Allah akan mencabut rohnya tanpa bisa mengucapkan kalimat syahadat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini yang kita lakukan. Ada keutamaan fadilah menuntut ilmu
yang diseru oleh penghuni langit. Penghuni dari langit, minas samai ya fajir, wahai orang yang durhaka, wahai orang yang berbuat dosa. Jadi penduduk langit punya bukan apa ahli ilmu tadi, dia tidak punya, tidak mau mengamalkan ilmunya hingga akhir hayatnya. Diseru oleh penghuni langit, wahai orang fajir, wahai orang yang durhaka, khosat dunia wal akhirah, sungguh engkau sangat merugi di dunia dan di akhirat. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Kaitannya dengan itu di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Sungguh murka Allah sangat besar kepada orang yang berkata, kepada orang yang sudah mengetahui tapi dia malah taf'alun, tapi dia tidak mau berbuat, tidak mau melaksanakan apa yang dia ketahui, apa yang dia katakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita. Sedikit ilmu yang kita punya kita sampaikan, sedikit ilmu yang kita punya kita amalkan sehingga menjadi keberkahan di dalam hidup kita. Memang kita dituntut untuk dalam ilmu, kewajiban kita untuk menuntut ilmu, tapi jauh dari itu kita dituntut untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, karena ilmu adalah amal. Dalam doa Allah bagi orang-orang alim, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmu yang dia miliki, ilmu yang dia sampaikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khusus pribadi saya, menjadi kurang pribadi saya dan hadirin jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama amalkan ilmu yang kita dapat, meskipun hanya sedikit kita amalkan, karena sesuatu amaliyah yang utama, afdhalul a'mal adwamuha. Sebaik-baik amal adalah yang kontinuitas, konsisten, terus-menerus kita amalkan hingga di akhir hayat kita. Begitu yang saya sampaikan.